Nilai numismatik adalah nilai yang diterima penjual atas penjualan koleksi koin atau perkeping koin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Ya, selamat datang kembali di channel Moneycoin ini. Berbicara tentang mengoleksi uang kuno, tentu kita mengenal yang namanya istilah numismatik ataupun juga istilah numismatic value atau nilai numismatik. Ya, sebelum itu kita akan sedikit menceritakan apa itu numismatik. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah tahu, mohon maaf. Namun bagi kawan yang belum tahu, tidak ada salahnya juga kita sedikit mengulas apa itu definisi atau pengertian numismatik, plus juga apa itu yang dimaksud dengan nilai numismatik dan ataupun numismatic value. Ya, numismatik adalah suatu kegiatan mengumpulkan benda-benda seni berkaitan dengan uang yang pernah beredar dan digunakan oleh masyarakat, baik itu oleh saya, kamu, kalian, ya siapapun. Numismatik bukan hanya sekedar mengoleksi uang kuno, tapi juga mempelajari sejarah, ya, variasi yang ditemukan, ciri-cirinya, cara pembuatannya, sejarah politik terbentuknya mata uang tersebut, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, mata uang tersebut juga merupakan benda bersejarah dan cerminan keadaan suatu bangsa ataupun suatu negara. Desain mata uang yang diterbitkan ada beberapa macam tema yang terkenal dan langka. Mata uang dengan tema tersebut merupakan kenangan terhadap suatu peristiwa yang menarik. Hal ini tentu menjadi incaran yang akan dicari oleh penggemar mata uang untuk disimpan karena memiliki nilai jual yang tinggi setidaknya dalam berbagai situasi dan kondisi. Koleksi numismatik yang baik adalah terletak pada kelengkapan, keaslian, dan kondisi benda tersebut. Semakin lengkap suatu seri mata uang, maka koleksi akan semakin berkualitas. Apabila jika mata uang tersebut benar-benar asli dan kondisi sangat bagus. Untuk melengkapi koleksi, para penggemar kadang memiliki berbagai kendala atau kesulitan. Dan hal ini konon katanya tidak hanya dirasakan oleh kita-kita yang pemula, bahkan yang senior pun mengalami berbagai macam kesulitan. Jadi tidak sedikit kolektor yang rela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan koleksi yang diincar. Bagi penggemar mata uang, di mana koleksinya bisa dimanfaatkan sebagai benda investasi, koleksi akan memberikan keuntungan berlipat, ya. Jika mereka tidak hanya sebagai kolektor saja, melainkan merangkap sebagai pedagang, dealer, atau investor. Nah, jadi inilah yang disebut nilai numismatik. Alias numismatic value adalah nilai yang diterima penjual atas penjualan koleksi. Jadi ringkasnya, nilai numismatik atau numismatic value adalah nilai yang diterima penjual atas penjualan koleksi koin. Nilai ini ditentukan oleh kualitas, kelangkaan, dan permintaan koin. Kenapa saya tampilkan 5 keping koin-koin ini? Ada 1 sen tahun 1937, Rp50, ada Rp500 melati besar, Rp500 melati kecil, dan Rp1000 kelapa sawit. Ya, ini kita berbicara masalah kualitas, ya. Terkait juga dengan numismatik tadi, kualitas koin itu tersendiri gitu. Nah, saya pernah mengikuti menonton sebuah channel di luar negeri. Komentar-komentarnya itu saya baca bahwa perlu atau tidak, harus atau tidak membersihkan koin-koin kita, baik itu restorasi, semir, atau polishing. Nah, perlu atau tidak, memang itu akhirnya mengundang perdebatan yang tidak akan pernah ada putusnya. Kelompok terbagi menjadi dua. Ada kelompok yang pro, ada kelompok yang kontra. Ada kelompok yang biasa-biasa saja, tidak masalah jika koin-koinnya dibersihkan hingga terlihat mengkilat, bahkan melebihi ukuran pada saat dia, bukan melebihi ukuran, bahkan melebihi kondisi pada saat dia UNC sekalipun. Dengan berbagai formula, koin-koin tersebut dibersihkan sehingga keadaannya menjadi luar biasa dari segi penampilannya. Nah, kelompok kedua ada kelompok yang kontra, kelompok yang membiarkan koin tersebut apa adanya, dari mulai dia dibuat, diciptakan, beredar di masyarakat, hingga ke keadaan sekarang. 5 keping yang saya tampilkan di hadapan kita semua ini merupakan koin yang pernah saya bersihkan, saya polish dengan menggunakan formula tertentu, hingga koin yang sebelumnya kusam, kotor, hingga mengkilat seperti ini. Nah, kembali pertanyaannya, perlu atau tidak kita membersihkan koin-koin tersebut atau koin-koin ini? Nah, itu kembali ke masing-masing, karena kalau merujuk apa yang dikatakan salah satu kolektor senior, contoh yang saya ambil, yang saya baca di blognya adalah Bapak Dr. Arifin.
bahwa membersihkan koin itu akan menurunkan kualitas koleksi kita. Bukan hanya koin, uang kertas juga demikian. Jadi yang lebih baik itu kita menemukan kondisi dalam apa adanya. Jika kita mendapatkan koleksi tersebut masih bagus tapi belum ada campur tangan pembersihan ataupun apapun yang untuk mendongkrak koin-koin tersebut atau uang kertas tersebut menjadi lebih baik, nah memang tidak disarankan. Karena itu akan menurunkan kualitas koleksi kita. Nah, kalaupun kita ingin tetap membersihkan, ya tapi kita harus jujur. 5 koin ini memiliki jejak digital yang telah saya upload di YouTube ini ya, di channel ini. Jadi kawan-kawan bisa melihat bahwa koin ini pernah dibersihkan, misalnya dalam kepentingan untuk menjualnya. Jadi jangan kesan ada kita membohongi orang. Nah, kita padahal koin ini pernah kita bersihkan, kita katakan koin ini udah kayak gini lah dari dulunya, padahal kita sudah pernah kita bersihkan. Ya kita tidak boleh seperti itu. Alangkah lebih baik kita jujur. Kalaupun memang koinnya sudah pernah kita bersihkan, ya kita jujur aja gitu. Inilah yang dimaksud dengan nilai numismatik tadi kawan-kawan. Nilai numismatik terkait dengan kualitas. Kualitas itu memang koin itu apa adanya, seiring perjalanan waktu dia tampil apa adanya. Kalaupun telah melewati puluhan waktu kondisinya masih bagus, ya alhamdulillah. Ya mungkin itulah yang banyak dicari oleh kolektor. Namun kalaupun memang sudah dibersihkan dengan niatan untuk menjualnya, misalnya menjualnya kembali, ya bolehlah jujur bahwa sampaikan kepada pelanggan Anda, ini koinnya memang bagus, memang mengkilat, tapi sudah pernah saya bersihkan. Nah, seperti itu. Jadi biar bagaimanapun tergantung tingkat kepentingannya. Jika memang dibersihkan untuk kesenangan pribadi tanpa untuk dijual kembali, ya ada masalah. Tapi kalau untuk dikoleksi ataupun untuk dijual kembali, nah tentu tidak ada salahnya turunkan ego kita bahwa koin tersebut, koin ini sudah pernah kita bersihkan. Koin yang pernah dibersihkan tentu akan memiliki perubahan yang barangkali mungkin enak dipandang mata, karena yang dari awalnya kusam kotor begitu dibersihkan dia menjadi bersih dan berkilat. Namun bagi yang memang kolektor sejati ataupun orang yang tidak hobi untuk membersihkan koin, jadi dia membiarkan apa adanya, karena itu bagian dari rentetan perjalanan sejarah dari koin tersebut. Kenapa dari awal sehingga perubahan alam apapun yang mempengaruhi terhadap koin tersebut, dia biarkan apa adanya, natural apa adanya, tanpa pernah campur tangan apapun, tanpa pernah dipoles dengan cairan ataupun formula apapun. Bagaimana dengan kawan-kawan sendiri? Apakah di antara sekian banyak koleksi yang dipunyai, apakah pernah dibersihkan, dipoles, dipolishing, disemir dengan menggunakan cairan atau formula tertentu? Nah, jadi perdebatan masalah boleh atau tidaknya itu tetap tidak akan menemukan hasil yang pasti ya, tidak akan menemukan ujung yang pasti seperti debat kusir, karena tetap kelompok akan terbagi dua, pro yang tidak mempermasalahkan dan pro yang mempermasalahkan. Namun di sini saya berkesimpulan bahwa memang jika untuk memang dikoleksi benar-benar, tidak ada salahnya bahwa koin tersebut memang dibiarkan apa adanya. Begitulah tampilan apa adanya. Oke kawan-kawan, inilah akhir dari video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan video money coin yang selanjutnya. Salam numismatik.